Masih bersama kami di Presisi Siang. Menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2025 1446 Hijriah, Satuan Tugas Pangan Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan ketersediaan bahan pokok serta kestabilan harga di pasar. Halo Sobat Polri, bersama saya Bribda Senior Faroni. Hari ini tanggal 27 Februari 2025, Polda Kepri melaksanakan kegiatan sidak pasar di Pasar Pos 3000. Berikut liputannya. Menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2025 atau 1446 Hijriah, Satgas Pangan Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk memastikan ketersediaan bahan pokok serta kestabilan harga di pasar. Sidak ini digelar di beberapa lokasi termasuk Pasar Tos 3000 Jodoh, Gudang Bulog Batu Ampar, dan Diamond Supermarket di Simol Batam pada Kamis 27 Februari 2025. Baik Sobat Polri, kali ini saya bersama salah satu pedagang di Pasar Tos 3000 Jodoh. Selamat pagi Pak. Selamat Bapak siapa Pak? Bapak Ade. Bapak Ade, boleh saya bertanya sedikit Pak? Pak, untuk situasi pasar nih menjelang bulan Ramadan itu gimana sih Pak? Saat ini harga masih aman-aman. Situasional kenaikan bisa dibilang belum ada lah. Pastinya barang-barang Cina di waktu itu ada kenaikan. Tapi untuk situasi aman Pak, ada apa namanya gangguan? Berarti untuk harga juga tidak ada kenaikan secara Ya kalau yang melonjak total nggak ada, tapi melonjak dikit karena ini 2.000, 1.000 itu hal yang wajar. baik. Itu saya mungkin Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasubdit Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Ruslaini dan dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait. Turut hadir Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Kota Batam, Gustian Riau, Kepala Perum Bulog Cabang Batam, Guido XL Parera, serta sejumlah pejabat lainnya. Termasuk perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam serta Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Kepri. Sidak ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap terjaga dan harga tetap stabil menjelang hari besar keagamaan Islam. Demikian yang dapat kami laporkan. Saya, Bribda Widi, bersama dengan rekan saya, Bribda Senior Faroni. Salam presisi. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Polda Sulawesi Tengah menggelar kegiatan bakti sosial Polri Presisi bersama mahasiswa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Organisasi Kepemudaan. Acara ini berlangsung di Mako Polda Sulawesi Tengah pada Kamis dan turut diikuti secara virtual oleh jajaran Polres dan Polda se-Indonesia melalui Zoom. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Dr. Agus Nugroho hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama para pejabat utama serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan bertujuan untuk mempererat hubungan antara Polri, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Winarto menjelaskan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan wujud nyata kepedulian dan semangat gotong royong dalam membantu sesama. Selain memberikan bantuan, kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif menjelang Ramadan. Perlu saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari ini secara serentak melaksanakan kegiatan bakti sosial presisi yang dilaksanakan dalam rangka menyambut atau memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Mungkin tadi juga rekan-rekan sekalian melihat dan menyaksikan pelepasan maupun penyerahan bantuan sosial yang turut dihadiri oleh rekan-rekan dari mahasiswa, kemudian aliansi badan eksekutif mahasiswa yang ada di Kota Paulus ini, kemudian juga OKP yang kita undang tadi.
Ini hanya semata-mata untuk meningkatkan kemitraan, kemudian kepedulian, dan sekaligus merupakan kegiatan untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat yang menjelang atau memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kemudian untuk pelaksanaan serentak seluruh Sulawesi Tengah, Polda dan Polres jajaran itu kurang lebih 2.000 paket sembako yang didistribusikan untuk teman-teman mahasiswa maupun aliansi PMJ itu sendiri maupun OKP dan masyarakat di sekitar Universitas Darul. Dalam kesempatan tersebut, Polda Sulawesi Tengah menyalurkan sekitar 2.000 paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Kombes Pol Joko Winarto juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menciptakan rasa aman dan nyaman selama bulan suci Ramadan. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, terutama mahasiswa dan organisasi kepemudaan yang turut berpartisipasi. Mufahmi Ramadan dari GMNI Sulteng menilai bahwa kegiatan bakti sosial ini sangat bermanfaat bagi warga, khususnya dalam menghadapi Ramadan. Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini dapat mempererat kebersamaan antara masyarakat dan Polri dalam upaya membangun daerah yang lebih baik dan aman menjelang bulan suci Ramadan. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Polda NTT menggelar bakti sosial atau Baksos Polri bersama mahasiswa dari Aliansi BEM dan Organisasi Kepemudaan. Kegiatan ini berlangsung di Mapolda Nusa Tenggara Timur dan dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia secara daring. Dengan pusat kegiatan di Mabes Polri, Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dahil Tahimonang Silitonga memimpin langsung kegiatan ini. Kapolda NTT menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya merupakan aksi sosial, tetapi juga bagian dari upaya mempererat hubungan antar Polri, masyarakat, dan mahasiswa dalam menyambut bulan penuh berkah ini, serta memperkuat tali persaudaraan. Sebab Polri tidak hanya hadir untuk menjaga keamanan, tapi juga untuk memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Pelaksanaan hari terakhir workshop Training of Trainer ratusan personal BIT Humas Polda jajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknik press conference serta teknik doorstop. Dalam sesi ini, para peserta melakukan simulasi press conference hingga pelaksanaan doorstop yang kompeten. Dilaksanakan di SCTV Tower Jakarta Pusat pada Kamis 27 Februari 2025. Acara ini turut dihadiri oleh perwakilan Divisi Humas Polri dan personel BIT PID Humas Polri Polda jajaran dari Polda Aceh sampai dengan Maluku. Pelatihan ini juga dipimpin langsung oleh praktisi SCTV di bidang jurnalistik. Sebanyak 132 peserta berkunjung ke ruangan News Anchor. Tujuannya agar bisa mempelajari perangkat kamera yang tersedia sehingga mampu menyampaikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. Jati Dharma yang merupakan narasumber praktisi SCTV di bidang jurnalistik menegaskan bahwa simulasi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan kehumasan seperti pemilihan dan penyampaian diksi kata, mimik muka hingga gestur yang baik dan benar ketika berhadapan dengan wartawan ataupun masyarakat. Dengan simulasi ini tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman juga kepada teman-teman seperti apa sih experience-nya untuk jadi pembicara itu ketika konvers, ketika menghadapi wartawan doorstep. Seperti apa deg-degduknya, apa yang harus disiapin, dan ketika misalkan dapat pertanyaan yang di luar dugaan tuh harus merespon seperti apa, itu tadi tujuannya. Jadi biar teman-teman memiliki experience itu, dan manfaatnya pastinya dengan tadi masukan-masukan yang kami berikan dari tim SCTV, harapannya bisa menjadi lebih baik lagi itu di depannya nanti ketika menghadapi yang seperti ini. Mungkin selama ini ngerasa itu yang betul, karena itu yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu. Tapi kami dari sisi media ada harapan yang berbeda kan dari diadakannya konvers ketika kami melakukan doorstep itu ada harapan nih. Nah itu tadi yang kami coba sampaikan
manfaatnya biar teman-teman juga paham, oh media itu maunya ini loh. Jadi ketika misalnya berhadapan tuh teman-teman dari Polri ini bisa mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang diharapkan oleh media. Para peserta yang merupakan perwakilan Divisi Humas Polri hingga perwakilan Polda Jajaran diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsi Humas Polri di wilayahnya secara optimal, serta dapat meningkatkan profesionalisme SDM Humas Polri presisi. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Sugeng Priyatno, Polri TV. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Polda Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan bakti sosial atau Baksos Polri Presisi bersama mahasiswa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Organisasi Kepemudaan. Acara ini berlangsung di Aula Dharana Lastaria, Polda Sultra pada Kamis 27 Februari 2025. Pembukaan Baksos Polri Presisi dilakukan secara virtual melalui sambungan Zoom Meeting dan dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Sementara itu di Polda Sultra, kegiatan ini dihadiri oleh Kapolda Sultra beserta pejabat utama Polda Sultra, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara. Selain itu, turut hadir perwakilan mahasiswa, BEM, serta organisasi kepemudaan dari berbagai kampus di kota Kendari. Dalam kegiatan ini, Kapolda Sultra secara langsung melepas penyaluran 1.600 paket sembako bersama mahasiswa, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa, dan Organisasi Kepemudaan yang kemudian akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Baksos Polri Presisi ini diharapkan dapat mempererat hubungan antara kepolisian, mahasiswa, dan masyarakat, serta menjadi momentum untuk meningkatkan solidaritas dan kepedulian sosial menjelang Ramadan. Polda Riau menggelar panen raya jagung pipil tahap pertama di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau pada Rabu. Panen ini merupakan bagian dari program gugus tugas Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Polri. Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, program Astacita Presiden Republik Indonesia, saat ini Polda Riau melaksanakan kegiatan panen raya jagung serentak tahap 1. Berikut laporan selengkapnya. Lahan seluas lebih dari 41 hektar yang sebelumnya tidak produktif, kini telah dimanfaatkan untuk menanam jagung pipil. Kapolda Riau Irjen Pol M. Iqbal menjelaskan bahwa Polri telah membentuk gugus tugas dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Pada panen tahap pertama ini diperoleh hasil sebanyak 156,64 ton jagung pipil yang langsung didistribusikan ke pabrik untuk diolah menjadi pakan ternak dan tepung. Ia juga menambahkan bahwa estimasi panen per hektar mencapai 4 ton, sehingga total panen di seluruh jajaran Polda Riau mencapai lebih dari 156 ton. Menurut Irjen Pol M. Iqbal, ketahanan pangan merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas negara. Selain menanam jagung, pihaknya juga telah mempersiapkan proses hilirisasi agar hasil panen dapat langsung diolah. Program ini merupakan bagian dari 8 butir Astacita yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Sementara itu, Fedra Yuniza, pimpinan PT Widya Jaya Group, menyatakan bahwa perusahaannya baru pertama kali menerima hasil panen jagung pipil dari Provinsi Riau. Ia menilai langkah Polda Riau dalam mendukung pendistribusian jagung merupakan terobosan positif. Selama ini pasokan jagung untuk kebutuhan mereka berasal dari Gorontalo dan Sumbawa. Dengan adanya panen ini, menurutnya Riau telah menunjukkan potensi besar dalam produksi jagung. Fedra juga mengungkapkan bahwa pihaknya mengalami kekurangan pasokan pangan ternak hingga 400 ton per hari. Oleh karena itu, seluruh hasil panen jagung di Riau akan diserap oleh perusahaan.
Selain itu, ia juga menegaskan komitmen PT Widya Jaya Group untuk menampung seluruh hasil panen dari Polda Riau dan petani setempat. Pihaknya juga siap membeli jagung dengan harga Rp5.000 per kilogram, guna memastikan tidak ada hasil panen yang terbengkalai. Demikian yang dapat kami laporkan dari Polda Riau. Saya Bribtu Umil melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.